Kaum muslimin, istimewa sekali Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak ada istimewanya kalau kita tidak mempelajari. Ya kan? Tidak ada istimewanya kalau tidak mau mempelajari. Alun talambe nenggai-gai ku mempelajari alun. Karena Nabi menyuruh kita belajar itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancak nagari Sungai Kasai, urangnya ramah elok baso, salamonan mudo jonan tuo tatap sesuai, sagalau karajo sadonyo bisa mendatangkan sarugo. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatu rasulih. Arti dari Al-Quran yang kita baca dan hadis Nabi tadi. Dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, sekiranya Al-Quran itu kami turunkan ke atas gunung, niscaya gunung itu akan pecah berderai karena takut kepada Tuhannya. Dan semua itu menjadi pelajaran bagi manusia yang berfikir. Rasulullah bersabda, aku tinggalkan untukmu dua pusaka, ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Dianya kitab Allah dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan yang direncanakan sematang-matangnya oleh Bapak Pengurus dan para remaja yang dimotori oleh Karang Taruna, bagaimana generasi kita di kampung kita ini menjadi generasi yang Qur'ani, masyarakatnya masyarakat yang madani, yang selalu mentaati perintah Allah, menjadi obor di tengah yang gelap, menjadi cahaya di tengah yang buram. Semoga kampung kita ini diberkahi oleh Allah. Amin. Karena harilah larui Pak, dek banyak nak kata sambutan. Ambo indak kamaulang kata-kata penghormatan. Karena lah cukui nalado tadi. Ya kan? Sawananya kalau sepanjang ko acara sajak maghrib dimulai tadi. Jadi sudah isya pas awak mengaji. Sewantale orang tekan tu. Itu kritik untuk nang ketibo. Nang kini ko ale apa bagi cik ambo kau ngecek. Pinang katibo kok ka diundang ju ambo. Itu carun.
Kalau banyak acara dimulai sejak sebab ustaz yang diundang kan tak orang muda lah tu. Umurnya lah 73 2 bulan. 73 tahun 2 bulan. Kalian banding je kalian muda-muda. Lagi terang tu. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dari ayat yang kita baca tadi, mana cadi awak jo gunung, jo bukit. Cadi awak lewat punya akal. Ya kan? Tapi sampai kini, jalan anak-anak awak, orang gaib sebabalik untuk beraja tahsin. Tu kerana kalian main kelereng dulu tu. Disuruh mengaji main kelereng, main dama. Anda pandai mengaji sampai gaib. Tapasolah gaib, tahsin. Itulah ironinya umat Islam di Indonesia, Pak. Banyak nanindak pandai mengaji. Sikokan Syekh Burhanuddin kan, kini bulannya mana kok? Bulannya mana? Ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Ambo yakin bapak-bapak orang Sungai Kasai kok ada je nan tak pandai mengaji. Ya kan? Membaca Quran mengaji mau. Ya kan? Ada orang membaca Quran kok Pak, bawa lo kata darus di bulan puasa. Bacaannya tak selesai do, bermasuk lo kami. Kulu alawat. Oh ya Allah itu. Tadanga kepada kapon ni nah ke Sungai Sari ujung gunung. Dek pakai mik. Ya kan? Kalau alun selesai bacaan Al-Quran awak, dah usah pakai mik. Tadarus tu akar katanya darasa. Itu kami di pesantren. Darasa yudarrisu tadarus. Mengaji bukan berganti-ganti muka suiknya. Dalam tadarus itu ada guru yang pandai cik. Menyimaan bacaan dan salah. Hendak dipedia saja. Itu nan tadarus. Mempelajari lagi. Kalau awak tadarus tu lah sudah baca kat 4 baris. Ang lain. Itulah baca lah kat 4 baris. Ang lain. Kan? Seorang juga tidak ada yang lebih pandai membaca Quran tu. Inilah yang direncanakan di masjid ini. Saya sebagai orang tua memberikan semangat supaya ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat dilanjutkan terus, berjuang terus pengurus masjid bersama-sama dengan yang muda. Nya dalam hidup ko Pak, kalau tidak percaya Allah awak kanan muda nang gaik-gaik kau mati. Asian menghentian. Jadi yang muda itu diberi kepercayaan, dikasih amanah, dikasih tugas. Saya ingin bercerita sedikit ya. Ketika Umar bin Khattab menyusun untuk menetapkan nama tahun Islam, itu ada 3 usulan. Jadi tahun Islam kau ditetapkan Pak, tanggalnya tu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di zaman Nabi alun lai. Walaupun nama-nama bulannya lah ada. Jadi dikumpulkanlah komponen masyarakat ini. Setelah duduk bersama, tali sepilin 3, tungku 3 sejarangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda. Ibu-ibu bamang ko di satuan. Ibu-ibu ko bundokan doang Pak. Kok lapar wak tampe minta nasi ko awi tampe minum air. Ambo tadi sebelum tamu berarak datang, alik berarak tibo lah ke tengah di ibu-ibu ko nasi. Ya kan? Namanya ikan tadi bu nombor saya lah 2 lu itu. Namanya masakannya tu. Ambo ndak bawa so tadi do bu. Nang kapangkai kuahnya tu ambil seorang. Bamang ko ndak bawa so ke Ustaz, ibu-ibu lah bahasa ngajo. Kalau ambo bawa so, ibu-ibu kok bapantun kong.
Ada pantun untuk orang babaso ko ada. Payo kumbuh baka tinggian, tampak nandari sari lama, jalan gadang ke Pekanbaru, sesimpang ke Tanjung Pati, nan jauh lah kami dakean, nan matah lah kami masak, buya babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Atau mangko ambo tintiang saya makan tadi. Ambo tambuang gulai ayam, tambuang ikan panggang, tu adolo udang jelai, adolo talu aja lasa. Ya Allah ya Tuhan. Ya Allah, masuklah ibu-ibu nan memasakku ke dalam surga ya Allah. Walaupun nyo mendengar kaji sambil lalu ya Allah. Asabananya nan dijamu makan tu siapa ibu? Ambo kan? Anak lain-lain tadi tu terbawa-bawa katanya. Kalau ndak kemari, ambo ndak kado makanan itu tu. Jadi syukurlah kan taimek jo nasi di rumah separuh itu. Iya kan? Nyo jamu ada ibu-ibu seko. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga. Setelah ini kita tetap giat, kita tetap semangat. Jangan ada yang kendala itu menyebabkan kita putus asa. Bagaimana orang Sungai Kasai seperti anak yatim yang ayahnya sudah keluar nomor pengangkatan SK, tapi Allah berkehendak lain. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang angok berbalik kenan punyo. Dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadih, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke dirayih, lah bapisah badan jo. Kita doakan beliau masuk surga. Beliau orang nan hebat baca Quran. Kita dengar cucu saya tadi, itu bibit-bibit orang yang kan hebat membaca Al-Quran. Suaranya indah, napasnya panjang, bacaannya sudah betul. Tinggal kita arahkan dan kita bimbing. Dengan adanya yang seperti itu, jadi contoh bagi adik-adiknya. Ambo ada orang beradik kakak, saya jadi garin ni masjid ambo gini Bu. Nyoboe di Allah suaranya rancak seketikanya. Santiang saya baca Quran. Kalau azannya napasnya panjang, beradik kakak bertiga. Iya kan? Kecik ambo ke ibu-ibu di tempat ambo ko jangan dilapeh-lapehan. Jangan dilapeh mbak Ustaz. Ambilnya ke minantu si ko je. Ya kan? Kadang-kadang karanda pandangan orang kagarin musaji ko Pak. Ambo kama saya diundang mengaji di kantor pemerintah di Sumatera Barat, termasuk di Bangko. Itu garin musaji saya ko indak ke menaknya, ko indak kepala kesra. Ikan ko beliau aja ko ga. Ko garinnya dulu mah. Nah. Di Solo Selatan Buya, nama ambo itu, ambo garin di seberang Padang dulu. Pak Bupati ingin mengundang Buya melalui ambo menelepon. Siapa nama? Itu nama ambo Buya. Alah jadi kemenak. Jadi garin-garin musaji kok banyak dinyo aura positif. Kadang-kadang awak kan tak percaya. Garin musaji lain tak kaya duit periwet dinyo tu. Ibu percaya tak? Sekarang untuk memotivasi kita mengenai baca Quran tadi, Surian namanya di Solo, itu Bateh jo Solo Selatan, nama kecamatannya Pantai Cermin. Ada seorang anak orang Surian itu sekarang jadi imam di Dubai. Coba bayangkan sebanyak itu orang Arab yang jadi imam zinan. Mudah-mudahan pengganti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Anak orang Surian Solo, 21 tahun baru, diambil di orang Dubai jadi imam. Kamu kecil gajinya. Di negara awak ko lah cabiek kudu baju imam ndak nyo ganti dek pengurus. Ni ibu dan imam-imam tu di Bali lah baju batik narancak ketik katanya kan. Tu terumpanya lah putui sebelah lah nyok kabek je banang. Jadi kaum muslimin indak pegawai negeri awak
indak pegawai BUMN awak, tapi kalau kita mengikuti Al-Quran yang diturunkan Allah mutlak sebagai wahyu Allah disampaikan oleh Nabi yang mulia, Allah yang akan menggaji kita. Tak taluk ke gaji pegawai negeri itu, Pak. Jadi ustaz serupa ambo kau saya, Pak, gadang gaji pada ambo kerja dulu. Bikonya lagi lah sudah ngaji kau. Bapak. Ya. Bakau-kau kaputuh tiba boleh. Kalau pegawai negeri tanggal 20 tu lah tanggal masih Pak. Lebih itu tu mah. Lebih-lebih kalau skala tagadai lo. Ya Allah ya. Ustaz lah doi sesuai je namanya ustaz. Lah itu ibu arti ustaz. Untuang sayui tapi dapet. Kalau guru ndak ustaz dah ustaz. Nah, itu bacaannya ustaz. Orang awak mah membau ustaz tu. Malah di kampung bos sutek lah nya. Sutek ngaji nu saji wak. Jadi ustaz tu artinya untuang sayui tapi dapet. Ya, itu. Kaum muslimin para jemaah, apa istimewanya Al-Quran, Pak? Kalau Pak baca sejarah balik, Pak. Kitab na lalu kan ada 3. Sebelum itu mushaf namanya. Ada namanya Zabur untuk Nabi ya kan? Nabi Daud umatnya. Ya kan? Nabi Daud ko ana nuni dalam kehidupan beliau, Pak. Pertama suara, ya kan? Nang kedua bini saratui. Nabi Daud, Pak. Nang ketiga lompeknya 3 kali badannya tingginya. Hebat dari Bruce Lee. Nabi Daud. Ya kan? Suaranya indah dan dia juga seorang raja. Kitabnya Zabur, cik itu namanya. Nabi Musa kalamullah. Itulah nabi nan menerima wahyu tidak perantara Jibril. Langsung Allah nan mengecek ya Nabi Musa itu. Jadi beliau bergelar kalamullah. Kitabnya namanya Taurat, ndak ada nama lainnya, Taurat saja. Nabi Isa sebentar hanya kerasulannya, dia sudah dinaikkan oleh Allah ke langit, ya kan? Dan nanti dia akan turun ke bumi membetulkan syariat setelah dia membunuh Dajjal. Ya kan? Itu sewantanya berdakwah di dunianya. Nama kitabnya Injil. Apa nananeh dek Nabi Isa ko? Itulah orang yang diciptakan oleh Allah tanpa ada ayah. Barik cobaan untuk induknya, Pak. Tidak mau percaya orang sampai kini. Orang yang tak percaya Nabi Isa tu, Pak, tidak bapak-bapak, itulah biar banyak orang yang tak percaya itu dari orang percaya. Di mana Ustaz ambil ukurannya? Berapa orang Katolik sedunia? Lihatlah penduduk dunia gini 7,5 miliar, orang Islam berapa? 2 miliar lebihnya, Pak. Abarat kanyak Katolik. Orang nan Katolik tu, Pak, Nabi Isa tu bapak dia, baman deh. Jadi banyak orang yang mengecekan Nabi Isa tu apanya Allah, mandehnya Maryam. Lebih 5 miliar. Orang yang bertauhid, ndak lo mantap tauhidnya tu sadanya tu. Nyolai agama Islam bertauhid, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau hilang barangnya nyopai lo ke tukang tanuang. Mencelik. Ada orang pintar senana. Hanya tambah lo kalah tukang tanuang 7 orang pintar. Baru itu karena nyo nan datang tu orang pandai. Jadi kalau jadi Islam jambatan nuangnya. Laya do ayat petunjuknya bahasa batanuang tu ndak boleh. Calik beko surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru. Apa itu khamru? Minuman keras. Wal maisiru. Apa itu maisir? Lah salamu kau duit tak tahu dah.
Itu tandanya ndak banyak baca Quran, Pak. Itu muka raja tasin lah gaib balik. Maisiru apa? Judi. Wal azlam, aku batanuang. Tukang tanuang, batanuang minta tolong ke tukang. Wal ansab, menyembelih korban untuk berhala. Rijsun, nenek moyangnya najis. Rijsun tu cie itu dalam ayatnya, Pak. Judi, minuman kare, batanuang, mendabiah korban untuk berhala. Rijsun, nenek moyangnya najis. Fajtanibuhu, jauhkanlah dirimu daripadanya, la'allakum tuflihun. Jadi kaum muslimin jangan bakwa aja le apa-apa. Itu judi. Judi itu nan manang ketagihan, nan kalah penasaran. Tu mengkojo surah-surah kotok teradai orang pejudi ko. Iya kan? Bahasa awak saya juga lupa batuang le orang tu ke pulang. Sadonya teradai. Itu penyakit judi. Begitu juga minuman keras. Walaupun hanya disebut minuman keras, tapi termasuk di sana ekstasi, ganja, narkoba, lem sepatu. Iya kan? Ini yang merusak semuanya, generasi kita. Alhamdulillah, pandangan orang Sungai Kasai atau disebut visi. Orang yang seperti itu visioner, berpandangan jauh ke depan bagaimana anak cucunya menjadi pencinta, pengamal, pemahami dan mengatur dirinya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan rencana bapak-bapak, ibu-ibu ku dimudahan di Allah. Ya kan? Dengan bersilaturahmi, dengan apa yang ada percontohan memudahkan membaca Al-Quran sebagai contoh yang kita lihat tadi, ya kan? Dengan anak-anak muda yang berpikiran positif, nan utaknya ibarat komputer, alun dirusak le CPU-nya tu dek virus, ya kan? Barasih. Jadi ini kita sokong bersama-sama, ya kan? Kadang-kadang nang gaek-gaek Pak, nang tak berpikiran positif, iya kan? Jadi pedihalon na mudo tu lai. Iduitnya 3 kali Jumaat, dak uluak makan karak darinya. Kalau makan karak, yo dak uluak nang gaek ko Pak. Pi mana tinggi gizinya karak, jo martabak Mesir. Ini. Jadi kalau ada yang muda yang punya kompetensi, ya kan? Kita sokong dia ke atas. Kenapa? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, orang tua-tua mati. Ambo kalau habis gigi ambo sado nanti Pak. Nak mau ambo jadi imam lah. Apa-apa na lah nama nan qari hebat baca Quran. Tapi kalau lagi gigi habis te bawah jadi imam nyo jadi sah sesado nyuruh itu. Biasim biasat jadi thadnya. Sebab gigi ndak ada. Kalau gigi palsunya mau onjak-onjak Pak. Ikan dia teh kawan di bawah ka. Ndak ada nan selesai nan palsu. Kalau cari ada Pak bunga palsu, lain mau kumbang engko. Ndak. Cari orang palsunya simpan orang dalam taksi, nyo pakai pakaian muslim. Dia mau orang melamar jadi bini. Ndak orang palsu, apalah ijazah ijazah palsu. Orang sabalik. Jadi na mudo-mudo ko kama se kabaraja kama melamar karajo yo ado. Di paragon se ijazah wa tu. Kalau yo ado ijazah. Bisa lian tu apa? Kok basuo kecil orang mencari palsu. Ambo menerima itu, tumlah payah ke sekolah ambo aja. Iya kan? Nah, sebenarnya ijazah itu tidak ada. Anak dari paragon. Nah, itunya Pak. Nah, ya, itunya. Lai ada Pak Ustaz, bunga palsu dienggo edek kumbang palsu. Kumbangnya nan palsu lah.
Amu ada denggokan. Kalau kumbang asli nak menggok. Jadi Al-Quran itu bukan kepalsuan dunia. Orang yang mengamalkannya akan aman di dunia dan aman di akhirat. Kenapa? Tadi kita sudah sebutkan nama-nama kitab na lalu kan cik Zabur, Taurat. Kalau Al-Quran sampai namanya, nam populer, banyak nama dari itu lagi. Ya kan? Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Majid, banyak nama. Tapi yang terkenal itu 4. Pertama namanya Al-Quran. Akar katanya qara'a, yaqra'u. Ya kan? Al-Quran sudah berubah, dia jadi kata benda. Apa artinya? Yang dibaca. Ambo sama-sama muda-muda dulu Ustaz. Kalau tahun 90 itu kan mudur. Di bawah orang takziah dah. Alamo tuan rumah tuan cari Quran. Basuo kira bakabui. Kira-kira lainnya baca Al-Quran. Tidak. Nyelatan saya di telemari lah bakabui. Jadi Al-Quran itu untuk dibaca. Ayat yang pertama turun saja perintahnya wajib itu Pak. Iqra itu amar. Amar itu kalimat perintah dari siapa? Dari Allah. Iqra keji Allah. Wajib dilakukan. Jadi orang tidak membaca-baca Al-Quran, tidak belajar Al-Quran, berdosa. Iqra, bacalah. Jadi Al-Quran yang dibaca. Bu, boleh hamba bertanya cik, kau mau jila ibu membaca surah kau atau tidak? Ambo jo Pak Basiruddin kau beradik kakak kau contoh kau. Inyo adik ambo sabande sama Pak. Anaknya padusi anak ambo laki-laki. Kan badun sanak bapak anak tadi tu. Yo, boleh hendak nikah? Hah? Siapa mindaan menunjuk? Menunjuk salah siapa mindaan? Ambo lah tahu tu mah orang nan mindaan tu orang tak membaca Quran surah itu. Tak tentu dinyo peraturan nama orang boleh nikah nan indak. Orang badun sanak bapak boleh nikah. Bamang ko dia adik Minang indak boleh. Adik Minang ko raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Raso siko, pareso siko. Orang lain ada mengadun sanak dinikahi. Itu naraso. Terang ada kalian tu. Walaupun boleh dia agama, raso-raso sebagai orang Minang. Pakai raso. Atau di pareso. Iya kan? Boleh, boleh. Tidak ada orang yang sama darahnya tu. Ambo darah ambo B, ayah ambo AB. Nan sama tu DNA. Jadi ibu bantah jo Al-Quran tak melarang. Cari surah itu because surah An-Nisa. Tujuh balik macamnya tidak boleh orang dinikahi. Tapi orang badun sanak bapak tidak ada nanti tujuh balik itu. Baang kau boleh ya, tapi itu lain. Tidak dilarang di Allah. Betul jawab sanak ibu Pak. Cuma awak kurang malu di Minang kalau kawin jadi sanak ibu tu bentuk tidak ada orang lain tidak laku. Begitu tu. Itu. Inilah gunanya kita belajar Al-Quran. Tu mangko namanya Al-Quran dibaca-baca taruh, diansu-ansu, disibukkan awak gitu. Lebih-lebih kalau apa lah pensiun gerajo. Al-Quran tu saya lihat lah. Banyaknya orang pensiun kau Pak, sudah salat maghrib bermino kelapau. Iya kan? Nambedo sadang betu tu malaikat maut tiba nyok karate dari belakang. Encak baca Quran oleh. Pelajaran dapat palo dah. Kalau palonya cie huruf 10 palo. Cie huruf 10 palo. Coba bayangkan. Pasti kita bertambah cerdas kalau mau membaca Al-Quran. Tak banyak awak bertanya ke orang lain.
Oh pakaro artinya kami ndak di pesantren dulu Pak Ustaz, ndak jalan di kami fi'il madi, fi'il mudari. Ya kan? Fi'il amar. Ya kan? Ndak jalan di kami damir mustatir. Ndak jalan di kami nan dinamakan namanya maf'ul bih. Segala macam ndak jalan di kami. Kini Al-Quran tu lahdo dibuat orang perkata pak. Ndak setali artinya kau dong. Bisa awak cari cik-cik tu. Fi artinya pada. Kana ada. Kum kamu. Nan diminta kerajinan sedunya. Ya kan? Awak ndak rajin suku awak cerita nah lain malah menatang dosa. Nyopai menjanguk induk-induk kau pak. Kan bapak lo sananya tu. Nyoba lo bare. Tapi nyo naik ke rumah orang tu rancak. Di mana dapat biti dek kelera kau serancak kena rumah. Alaya dojo palonya lah. Dosa nak dapat. Aculah awak tiok naik ke rumah orang tu Allah nanti kena ada. Masya Allah, tabarakallah. Sesuai dengan kehendak Allah, beri berkahlah ya Allah. Jadikanlah tuan rumah yang kau beri nikmat banyak ini menjadi banyak pula amalnya. Awak bapa lo awak mendoakan orang. Kalau nan tadi kaum muslimin berburuk sangko ke orang dia awak ndak jale hujung pangkanya. Ya kan? Tu nang kedua je le pak induk-induk nan tak mau patuh jual Quran nyo samo jo toge. Bu. Lai tahu ibu toge. Lai adona luruh toge tu. Bab itu hanya kemari masuk saya. Orangnya curigai sadonya. Toge ke masuk tu kaloteknya masuk, ke gado-gadonya masuk, ke pecal masuk, ke tahu isi masuknya. Adek kemari masuk tu bengkok badan tu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zan. Oi orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk. Inna ba'daz-zan ithmun. Sebagian dari buruk sangka itu dosa. Ya kan? Sebagian tak? Sebagian tidak. Buruk sangka dan dosa itu nan tak punya ndak punya referensi menuduh orang. Ndak ada bukti tu dituduh orang tu buruk sangkonan. Tapi buruk sangkonan boleh ada kepada awak. Ibu nak membuat panggang ikan tadi, pasti ibu cuba garamnya kan? Padahal bertahun-tahun ibu pandai tu mah. Lama tahun-tahun pandai membuat ikan panggang serupa itu. Tapi setiap kadiedangan dipereso garamnya. Itu kan berburuk sangko namanya. Tapi berburuk sangko untuk memperbaiki kualitas kerja kita masa datang agar lebih baik buatannya dari yang berlalu. Itu buruk sangko nan boleh. Atau ibu-ibu kapai warale warala monyo dake jamin. Ibu kapai warale tu ama diri ale. Lamo dake camin tu mah calik dari akang, calik apa, calik jilbab, ada ndak rambut nanti julu tu babe tuang gigi di camin tak. Ya kan? Ada ndak lado. Itu buruk sangko. Buruk sangko ke badan awak supaya rapi kemapai kan itu. Ya kan? Ambo kala 73 tu bu, tapi asa sudah mandi kemelekek baju gua ketiak ambo bagi reksona. Cubalah kalau ustaz kuami paknya itu sekolah apa bau ni orang sekolah. Tu kan tak ada bau kan? Nyoba pelihara tarui. Ini ibu dah. Biarlah gaik nak ada nak kau dipelihara je. Iko awak mudo naik bis kota di Padang tu. Awak rancak ketiak ami abe baci di sini tu. Abi orang sautonya dek baun. Dia kan keberhasilan adalah bahagian dari iman. Siapa mengecek Nabi. Nabi itu redaksi bacaannya tu ndak nang kelamak dinyo tu. Redaksinya dari
Anan dikecil Nabi pasti dari Allah. Cuma bedanya hadis di Al-Quran. Hadis itu bapak-bapak dan ibu-ibu redaksinya dari Allah, namanya buian Nabi. Kalau apa ustadz kau menerima hadis dari Nabi, ambo menerima lo hadis lo dari Nabi. Muka sui hadis tu nama pi bacaannya betukar. Ambo gi contoh sedikit. Awak salamu ko pak membaca at-tahiyatul sejak ketik berajakan iko. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu hadis tu. Ada bacaannya celai nan jarang orang membaca itu. Muka suinya sama aja itu. At-tahiyatul lillah wal mubarakatus salawat wat thayyibat. Itu tu letaknya betul tu. Kalau Al-Quran tak ada itu terus Pak. Al-Quran itu wahyu Allah. Ya kan? Kemudian hadis nambah bacaan untuk apa tadi? Supaya kita jangan sasek hidup di dunia kok. Ya kan? Maka Nabi mengeluarkan hadis lo, taraktu fikum amraini. Itu ada bacaan lainnya Pak. Nak seperti itu dah. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Nah, syekh beruta nan kedua nama Al-Quran Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Aiko konan tak banyak orang mengamalkannya. Sehingga baca puasa antara nan halal janan haram. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, de bangko ndak jadi petani waang. Itu kecil orang. Petani itu tangan kumuh, baju kumuh, kaki kumuh. Tapi kalau para jemaah orang yang berpikir jeli, biarlah tangan kakimu kotor, tapi penghasilanmu bersih. Ada orang tani korupsi? Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya kan? Kalau orang tak tahu Al-Furqan Pak, nanti punya nyonya ambil je. Itu kebanyakan orang yang berhadapan dengan itu. Sulit dia dicoba oleh Allah dengan itu. Kok kesempatan mah awak 5 tahun kolonyo. Kok lagi dipilih orang 10 tahun. Kok kesempatan mana ada awak? Iya kan? Makonyo kumpul ke laharato tu bacampur nan halal jo nan haram. Abeko ado nan tetangko. Sedang di sidang atau ditanya dek jaksa dengan berpuluh-puluh pertanyaan berjam-jam, pingsan, mati. Dia mau catat tu Pak, sia nanti sedang ditanya jaksa tu, nan pingsan, nan mati, nan tercatat dia bola do tujuan. Coba bayangan arato nalata kumpul tadi bermiliar, sia ada pele. Awak mati, dosa awak menanggung. Atau mangko berfikirlah untuk korupsi, nama nang karajo di pemerintahan, dia terang ada Pak tu. Bare masalahnya di akhirat nanti, kemati siapa payah tu. Jale di akhirat kamati je payah orang korupsi. Jadi nam punya awak salah. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Bu, rumah hawa alun sudah hawa piti habis. Dindingnya tadi untuk dake konsennya dia gih plastik. Listrik alun masuk di bali sepompa dragon. Untuk buang air gadang hanya kawatang air. Awak takui ke digigi ulah lampu alun masuk. Dicari sekaleng cat je. Awak pipis di kaleng cat tu. Kaleng cat ko terbawa terletak di bawah meja. Di atas meja ada lamang tapai. Lalu manci malam. Nyolanyo lamang tapai ko. Masuk ke kaleng cat nambai si kajamban tadi. Lemo jawab makan. Artinya. Barakapan dia orang korupsi itu Pak. Lamang lah bercampur jo kajamban itu nanya makan.
Itu contohnya tuh Pak. Ya kan? Awak mati mendadak sedang di sidang tadi, bini mudo. Lah sampai dah nyo nikah yo pacar lama nyo sayang tak sampai sehari. Awak itu saya dari kubuan jelik. Aikolah orang yang tak bisa membedakan yang halal dengan haram yang disebut Al-Furqan. Kalau awaklah mati, tabuh di gua dua-dua badan bagan jua berbalik pulang katampe asa mulo jadi. Surui ke tanah nan sabingkah. Badarun ayah pemandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo. Langkok si tanggi ayah bungo. Bararak badan ke surau tibo di surau dibujukan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pekuburan. Tagolek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mair yang madok kabilat di batih papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nan duo manyalo si pudiang hitam kubur tertimbun orang pai. Yo tu. Sasayang-sayang laki leang mohnya membuat pondok ketek di sinan unian awak gak sepakan. Lei. Awak mati lah di kuburan, laki kau menangi, tapi leamohnya mau nian sinan. Tidak. Alun tumbuh rumput di kubur ibu, lainnya lah bini lihat. Iya kan? Itunya. Jadi kita cintailah Al-Quran karena dia wahyu Allah. Aturlah diri dengan itu, amalkanlah Al-Furqan. Sudah tu lah, anamu Al-Quran lah, Alkitab. Apa itu yang ditulis? Ya kan? Ambo kagumnya Pak, tukang-tukang yang bisa membuat kaligrafi, nan jo pisaunya cetak Pak, langsung ke tembok tu. Nah, jadi yang ketiga, harus kita latihan menulis Al-Quran. Jadi ayat yang dapat dia ditulisan. Adi buku rencak-rencak. Nanti ada cucu, inilah kakekmu dulu menulis Al-Quran. Ini kakek kayak ini hebat juga ya. Anak tuh termotivasi aja itu. Iya kan? Nan lain nama Al-Quran tuh nang kampe az-zikru. Nan kadi inge. Jadi awak Al-Quran tuh inge. Siapa yang menghafal Al-Quran walaupun lah hafal mana? Sekali-sekali caliak balik tak. Ambo pernah Pak mapal surat sajadah. Iya kan? Nyawa bada'a khalqa. Iya kan? Dimulai kejadian khalqa. Ataidu yang dia bolam tu. Wa bada'a khalaqa. Khalaqa dijadikan. Khalqa kejadian. Kan itu yang dikaji tuangku-tuangku di pesantren tu. Itu nak ada di STM tu Pak. Ada tu. Kalau ditanya kan STM panianya. Kecuali Buya Arwan Kasri dulu. Buya Arwan Kasri itu tidak dari pesantren tu Pak. Tapi ayahnya ulama. Dia mengaji kitab. Kok malam je ayahnya. Walaupun sekolahnya di SMEP. Iya kan? Nah ini dia. Itulah sekolah di pesantren kini bare Pak. Bangko bare, pelajaran umum dipelajari sana. Pelajaran kitab dipelajari. Tapi anak kita akan menjadi anak yang lengkap ilmunya, percayalah. Iya kan? Dapat loinya nan tinggi nilainya. Itu serupa anak orang Surian. Orang tu. Kalau di Bali yang katomek 3,5 miliar tu berapa kilo tu. Atau gajinya sebulan tak tahun. Karena negara yang mengaji itu negara kaya minyak. Dubai kota terindah sekarang. Ya, Dubai. Nak mengamangai sungai Ringgiang tu lah. Ini ibu dari bapak. Atau Dubai. Kaum muslimin istimewa sekali
Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak ada istimewanya kalau kita tidak mempelajari. Ya kan? Tidak ada istimewanya kalau tidak mau mempelajari. Alun talambe nenggai-gai ku mempelajari alun. Karena Nabi menyuruh kita belajar itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Itulah bapak-bapak sebagai sumbangan moral dari saya, memotivasi kita semua termasuk anak cucu embonan muda-muda, kok jalan selangkah hendak sampai nak pancuang sepancuang hendak putih. Kini gagal isuk diulang. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kelek peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tidak ada istilah gagal. Ya kan? Itu beramal saleh lah. Rajinlah tarui kalau menjaga ni anak ibu pagi-pagi. Jam itu je menjaga nak talai ang sekolah biko. Jam itu je. Baca caranya hari ke salat subuh jagoan. Kalau anak jago sama jawab salat subuh, mungkinnya talai sekolah. Tak mungkin telat dia sekolah. Mudah-mudahan paradigma yang kurang baik kita ubah menjadi baik. Semoga Allah memberkahi kita, kampung kita, negeri kita, rumah tangga kita, dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Banyak maaf. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.